Oke, kita mulai ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Yohanes Setiawan akan menyampaikan tentang mata kuliah desain dan pemrograman web. Nah, di mana mata kuliah ini sekarang nih yang live session ini saya sambil merecord sehingga kalian yang belum sempat melihat atau ketinggalan nanti bisa ngecek lagi di YouTube saya. Nah, kalau dari judulnya di halaman awal ini ada logo-logo. Yang pertama logo HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Nah, inilah yang kurang lebih yang akan kita bahas di pertemuan untuk mata kuliah desain dan pemrograman web. Nah, kok ada banyak? Jangan takut, nanti kita bertahap bahasnya. Nah, perkenalannya seperti ini. S1, S2 saya dari Universitas Budi Luhur Jakarta, sedangkan D3-nya dari Amik Atmaluhur. Di mana email saya, homepage saya, WA dan Telegram, terus ruangannya ada saya sebutkan di sini. Nah, saya akan menyampaikan inti-intinya saja dulu, nanti kita diskusi jika waktunya masih cukup. Nah, untuk tata tertib atau kesepakatan perkuliahan atau disebut kontrak perkuliahan seperti ini. Jadi, kalau kita lihat di tampilan sekarang, ada seseorang yang ketinggalan kapal. Apa maksudnya? Nah, di sini saya mau menyampaikan bahwa kalian kalau mengikuti perkuliahan, terutama perkuliahan saya ini ya, usahakan jangan sampai tertinggal. Caranya bagaimana? Nah, kalian mesti rajin mengikuti episode demi episodenya seperti di serial Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. ini. Jadi, kalau kita tahu atau yang pernah nonton, mereka ini adalah yang bantu-bantu superhero semacam Iron Man, Hulk, dan Captain America, dan sebagainya. Jadi, kalau kita nggak pernah nonton, awal mula ceritanya ya nggak akan nyambung. Tapi kalau kita nonton, otomatis nyambung. Nah, lebih gampangnya seperti ini. Kalau kita pernah nonton ada Thor, ada Civil War, Spider-Man, dan seterusnya, ada alurnya atau ada timeline-nya, di mana mereka akan mulai dari tahun 2016 disebutnya yang fase ketiga, nah sampai 2019 sampai muncul yang baru lagi nanti. Oke. Untuk sampai ke cerita kok ada Captain Marvel ketemu sama siapa misalnya di Avenger ada Captain Marvel ya. Nah, dia berarti ada cerita sebelumnya kenapa misalnya ketemu sama Nick Fury dan seterusnya. Nah, kurang lebih ya begitulah. Usahakan jangan sampai tertinggal. Oke? Usahakan jangan sampai tertinggal. Usahakan aktif bertanya. Kalau ada ketinggalan, cek. Nah, ini yang lebih penting juga nih. Ada gambar seorang mahasiswa di sini. Oke, bernama Asep, saya bilang. Terus apa? Apakah mahasiswa itu hanya bernama Asep seorang? Atau the only one Asep? Sebenarnya mahasiswa itu ada banyak. Ada namanya Budi, Putri, Eza, Bunga, Ebi, dan seterusnya. Sekali lagi, di sini poinnya ada banyak mahasiswa. Apa maksudnya saya menyampaikan seperti ini? Nah, sabar. Di sini kita kalau lihat ada cerita tentang cerdas berjiwa luhur dari ISB Atmaluhur. Nah, maksudnya apa? Seperti ini, kalian lihat ya. Ini ceritanya saya bukan mau membuat dia ini viral, tapi sebagai contoh. Nah, saya dapat chatting seperti ini. Maaf Pak, saya butuh bantuan, perkenalkan nama saya Maizal dan ini. Iya nak, memang lagi panas, saya bilang. Kebetulan memang saat itu lagi panas. Saya pun nggak bawa payung, saya bilang. Dia jawab, saya nggak bawa api. Nah, nyambungnya di mana kan? Saya memang sengaja buat nggak nyambung, dia buat nggak nyambung lagi. Kenapa nggak bawa api nak? Saya mau saya bantu tiup, saya bilang gitu. Musim hujan Pak, nggak bisa tiup, kata dia. Oke nak, jadi maaf saya tidak bisa bantu. Nah, intinya apa di sini? Karena dia main titik-titik, main tebak-tebakan, yang nggak akan pernah bisa saya jawab mau ngapain sebenarnya. Karena ingat, mahasiswa tuh bukan hanya satu, bukan hanya si Asep, bukan hanya si Maizal. Jadi tolong kalian jelas-jelaslah untuk minta bantuan tuh bantuan apa. Jangan sengaja dikasih titik-titik, maksudnya untuk diisi. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena bukan hanya si Maizal ini, melainkan orang lain pun ada seperti itu, Inzaghi. Di hari yang sama, today itu, ada juga seperti itu. Lagi hujan di sana, nak kok ya saya hajar aja kayak gini ya supaya apa? Supaya kalian mikir.
Nah, inilah intinya saya bukan sedang melucu atau bahas cerita lucu. Yang mau saya tekankan tuh ini. Slogan ISB Atma Luhur adalah cerdas berjiwa luhur. Jadi kalian di sini diminta cerdas dulu. Oke, jelas-jelas mau minta ngapain. Jangan main titik-titik. Nah, itu poin pertama. Poin kedua seperti ini. Saya dapat chatting. Nomornya nggak saya kenal. Padahal sudah di logout. Emangnya saya tahu siapa ini? Intinya kalau saya lihat di sini pernah diajar etika berkomunikasi nggak? Saya tanya seperti itu kan. Assalamualaikum, selamat pagi dia mengucapkan. Terus saya balas lagi, kamu kira saya robot ya? Nah, yang tadi mau kirim ke temen, alasan doang nih. Karena jamnya 9.27 kan. Di sini 9.28 saya balas. Udah saya tunggu 1 menit, orang ini hanya ngirim satu gambar dan teks padahal sudah di logout. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kan bener-bener gak sopan. Makanya yang sopan tentu akan saya ladeni dengan baik. Yang nggak sopan ya balas nggak sopan juga. Nah, jadi gimana ceritanya? Belajarlah untuk beretika komunikasi, bukan hanya ke saya, ke orang lain pun. Kan karena kalian ceritanya bakal terjun ke masyarakat, ke siapapun lah intinya, bukan hanya dosen, ke orang lain. Usahakanlah sopan. Ini mau ngapain padahal udah di logout? Siapa dia memangnya saya tahu. Oke, jadi usahakanlah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan. Efek kalian negatif, otomatis akan hasilnya negatif juga direspon. Jadi, jadilah anak baik. Nah, kalau di sini selain cerdas yang ini ya, yang tadi yang awal, kalian diminta juga sekarang untuk berjiwa luhur. Selain cerdas, berjiwa luhur. Oke. Kemudian ada lagi. Ini ceritanya saya mentionnya tolong percayalah. Maksudnya seperti ini. Kebetulan kalian ini sekarang semester 2. Nah, mahasiswa yang sedang WA saya ini semester 8. Dia ngasih tahu, selamat pagi, minta tolong, kata dia. Belum ada mata kuliahnya. Jadi kalau kalian lihat di menu jadwal kuliah kalian nggak ada mata kuliahnya, itu artinya kalian belum milih kelompok. Oke, sudah pasti penyebabnya ini. Dia malah jawab, udah Pak, sudah sebulan yang lalu. Oke, kita lanjut. Sudah sebulan yang lalu dia bilang, kata saya itu kosong karena belum ada isi kelompok. Tolong bedakan dong yang namanya entry KRS yang dia bilang udah sebulan lalu dengan isi kelompok. Masa udah semester 8 belum mengerti yang beginian. Oke. Nah, akhirnya dia malu sendiri. Iya, Pak, udah bisa. Berarti udah. Jadi ya, intinya gitu. Jadi, sekali lagi, kalau mau minta bantuan, tolong percayalah dikasih tahu. Malah dijawab, udah, Pak, udah sebulan yang lalu. Kan seolah-olah benar-benar tidak percaya. Oke. Jadi yang ini masuk poin ke berjiwa luhur juga. Nah, kemudian ada seperti ini. Sama sih, ada yang WA. Maaf Pak, mau nanya lagi. Ini kenapa ya cuma satu mata kuliah, kata dia. Kalau nggak saya pilih 16 SKS. Di sini hanya ada satu mata kuliah, yaitu 3 SKS. Nah, kadang saya merasa kali ini lucu. Kok lucunya gimana? Kok dia malah nanya ke saya kenapa cuma 3 SKS, padahal dia rasa-rasanya 16 SKS ya. Saya tanya balik, tolong lihat di histori pembayaran, uang SKS yang dibayarnya ada berapa. Nah, kayak gini nih gambarannya nih. Kalian pun bisa melihat di menu histori pembayarannya. Nah, kalau tertera 3 SKS, kok bisa mengharapkan 16 SKS? Ibaratnya kalian bayar cuma 30.000, masa mau dapat yang 160.000? Ceritanya seperti itu. Jika dihubungkan sama si Mahen, oke, Mahen nih bilangnya lagunya pura-pura lupa. Nah, jangan sampai kayak si yang bersangkutan ini pura-pura lupa. Oke, ingat di sini harus cerdas juga. Jangan nanya, istilahnya harusnya udah tahu jawabannya. Jawabannya ya susah lah jawabnya gimana ya. Mau dibilang anak tolong ini dong, masa nggak ngerti bayarnya berapa, maunya dapat berapa. Nah, kata-kata sindiran halusnya sih pura-pura lupa aja. Lanjut. Ini ada juga, saya dapat WA dari Fauzan, kakak kelas kalian harusnya. Dia nanya lagi, barangkali kalian nanti mengalami yang seperti ini ya. Dia bilang, dia semester 4, tapi masuknya kelompok SI2A. Dia nanya saya, kenapa kata kuncinya? Mau nanya kan semester, kenapa saya masuk kelompok SI2A?
Nah, saya nanya balik, maksudnya gimana? Yang milih kelompok untuk kamu siapa? Nah, kalau dia bisa jawab itu, intinya dia akan tahu kenapa masuk kelompok SI2A. Karena seyogyanya yang mengisi kelompok adalah kalian masing-masing di menu isi kelompok itu atau menu pilih kelompok. Ya, jadi yang kayak gini juga saya kurang suka nih. Karena apa? Pembahasan tidak akan tuntas. Seolah-olah dia butuh, saya harus balas. Giliran saya nanya, coba jawab ini. Nggak ada dia jawab, cuma di-read. Nah, bayangkan jika kalian yang saya balikin seperti ini. Apa jadinya? Jadi berjiwa luhur lah, selain cerdas, berjiwa luhur. Oke, udah banyak contoh. Nah, maka kita sudah mulai masuk ke awal pembahasan perkuliahan. Yang tadi itu contoh tentang cerdas berjiwa luhur. Yang pertama, untuk tata tertib atau kesepakatan perkuliahan kontak perkuliahan untuk mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang dimulai Senin kemarin. Nah, kebetulan kelompok kalian ini untuk mata kuliah praktek dibilangnya, praktikum, yang harusnya kita praktek di lab 4. Kapan? Untuk minggu pertama ini memang kita masih di secara online di rumah masing-masing. Tapi mulai pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua, kita sudah masuk di lab dengan catatan seperti ini. Kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-nya yang 5M. Pertama, pakailah masker. Masker pun jangan ditaruh di bawah hidung atau di bawah mulut. Tetap pakai masker selama perkuliahan intinya. Terus mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan. Jarak tetap. Kemudian kerumunan jangan berkumpul intinya udah selesai di kampus ya pulang. Terus mobilitas yang nggak penting-penting nggak usah keluar atau nggak usah keluyuran. Khusus mata kuliah praktikum yang kita ini sekarang, perkuliahannya dilaksanakan dengan metode hybrid learning atau gabungan online dan offline. Nah, teknisnya bagaimana? Ini mau kita bahas. Jadi sekali lagi untuk mata kuliah kita yang sekarang, kita ada online dan offline. Teknisnya bagaimana? Ini kita bahas. Nah, kalian akan diminta untuk mendownload form surat pernyataan. Yang ini di PDF yang saya kasih, kalian tinggal kontrol klik, nanti akan terbuka link. Linknya kayak apa? Mana dia tadi? Ini, kontrol klik. Saya ada ngasih PDF, kalian bisa ngambil linknya. Nah, linknya dibuka, nanti tampillah informasi seperti ini. Kalian tinggal download file ini. Filenya berupa file Word. Isinya kurang lebih seperti ini. Kalian mesti apain? Nah, kalian mesti isi, orang tuanya ngisi, nama lengkap orang tuanya siapa, kalau bisa ibunya, alamatnya, nomor handphonenya, sebagai siapa kalian, identitas. Ini boleh diketik nih, boleh diketik, nama lengkapnya boleh diketik, dicetak, tempel materai, tanda tangan. Nah, kalau udah selesai gimana? Kalian silakan gunakan cam scanner, di-scan. Simpen baik-baik file itu, jadi PDF atau jadi apa. Kalau udah selesai, misalnya orang tuanya setuju bahwa kalian boleh ngikutin praktikum, kalian mesti ngumpulin yang namanya surat pernyataan ini, yang aslinya yang udah di print, udah ditandatangan materai tadi ke prodi masing-masing. Kalian prodinya sistem informasi ke Bu Anissa atau ke Pak Oki. Atau, bukan atau nih, dan mengupload ke classroom masing-masing dosen. Nah, ini contoh nih untuk classroom yang kalian. Nah, di sini sudah ada saya buat yang namanya surat pernyataan kuliah praktikum offline. Disinilah kalian mengupload. Sudah ada beberapa mahasiswa yang mengupload, 22 orang mahasiswa, ini baru 21, ada satu nih yang belum masuk. Dua yang belum. Dua ini siapa? Dua ini si Maya dan Muhammad Rizky Maulana. Oke. Masalah nggak kalau dia nggak setuju offline, dua orang ini? Nggak masalah. Itu adalah haknya. Yang dibilang di sini offline, yang menyatakan bahwa bersedia praktikum offline atau tatap muka adalah yang setuju bahwa mengikuti perkuliahan secara tatap muka. Sekali lagi,
Harus enggak, tidak dipaksakan. Nah, ketentuan-ketentuannya udah ada di sini. Tidak ada paksaan dibilangnya seperti ini ya. Kita cek lagi. Nah, silakan kalian isi. Kalau setuju, intinya ini perlu dikumpulkan. Nah, minggu kedua, yaitu Kamis depan, harusnya kita udah mulai masuk lab. Teknis berikutnya seperti ini. Ini contoh yang surat pernyataan sudah diserahkan, dan yang belum diserahkan. Nah, jumlah mahasiswa, kalau saya lihat, ada 22 orang di kelas saya. Yang berarti, karena di lab 4 itu jatahnya 20 orang, 2 orang nggak ikut misalnya, nah kita berarti bisa kuliah offline, di mana tiap Kamis tuh kita materinya udah baru. Nah, kalau kelas lain yang lebih dari 20 itu, mereka mesti bagi dua per sesi. Misal, orangnya ada 40-an. Berarti dia dibagi 40 lebih, nanti 45, ada yang 20. 20-nya saat Kamis ini kuliah. Nah, 20 laginya tatap mukanya di Kamis depan. Bergantian mereka. Beda dengan yang kita, kalau jumlahnya orangnya segini, tetap ya kita tetap mata kuliahnya materi baru tiap pertemuan. Kayak ada enaknya intinya. Sekali lagi, saya nyatakan tidak dipaksa untuk mengikuti perkuliahannya secara tatap muka. Tapi kalau mau, silakan. Kita lanjut lagi. Karena waktu kuliah kita lumayan terbatas, yaitu di hari Kamis, dari setengah 5 sampai 18.20 sore, materi yang dipelajari atau dikerjakan atau dicoba di rumah masing-masing dulu. Kita akan bahas masalah-masalahnya di lab 4. Jadi bukan baru mulai belajarnya di lab 4. Nggak akan cukup waktunya. Makanya dibilang hybrid juga. Kalian tetap di rumah atau di tempat kerja masing-masing, pelajarilah materi itu. Kerjain, coba kerjain. Kalau ada masalah, stuck, atau nggak bisa ngelanjutin, nah baru masalah itu kita bahas saat ketemuan di lab 4-nya. Harap jelas ya yang ini ya. Kemudian ini, tidak ada paksaan bagi yang mau tetap mengikuti perkuliahan secara online. Yang bersedia mengikuti secara offline atau tatap muka, kalian harus nyerahin surat persetujuan orang tua. Nah, ini nih bisa diklik, diambil suratnya yang kayak tadi tuh. Serahin ke prodi masing-masing. Yang kalian prodinya adalah Bu Anissa dan Pak Oki. Sebelum diserahin tuh jangan lupa di-scan, jadiin PDF menggunakan yang namanya adalah cam scanner di handphone, bisa tinggal dipoto, gampang pakainya. Kemudian upload. Saya udah bikin thread di sini untuk mengupload surat pernyataannya jika kalian menyatakan setuju. Oke, kita lanjut. Perihal teknis lainnya bisa lihat detailnya di sini, bisa diklik lagi. Hybrid learning, intinya ini penjelasan-penjelasan aja, silakan dipelajari. Oke, dikarenakan jumlah peserta kita sampai tadi pagi saya lihat jumlahnya masih 22, maka setiap Kamis kita akan tatap muka setiap minggunya, tanpa bergantian atau tanpa dibagi dua kelompok kayak mata kuliah lainnya. Karena kebetulan orangnya pas. Oke, kecuali lebih. Nah, kita mesti atur strategi lagi. Nanti kita cobalah lihat jumlah personilnya ada berapa. Kalau tetap pengen online, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Dipersilakan. Terus, kalau kalian lagi nggak ada jadwal, dihimbau untuk tidak ke kampus. Intinya lebih baik mencegah. Nah, kemudian ini untuk platform yang digunakan pada perkuliahan yang saya ajarkan ini, desain dan pemrograman web, ada 3. Yang pertama Classroom, kedua YouTube, ketiganya Telegram channel dan Telegram group. Nah, saya jelasin. Classroom, seperti yang saya tunjukin tadi, akan berisi instruksi. Instruksi apa? Untuk adiran, untuk kuis, untuk soal, untuk pengumpulan jawaban atau pengumpulan surat pernyataan tadi, dan ada materi. Contohnya yang bagaimana? Nah, contohnya seperti ini nih. Di Classroom-nya, kalian wajib gabung juga. Contohnya saya mengumumkan thread untuk mengupload pernyataan, ada di sini. Terus ada juga thread untuk saya nyampain materi, kayak link ke Zoom ini, ada juga di sini. Jadi jangan lupa gabung. Yang bermasalah gabung ke Classroom-nya, silakan menghubungi saya. Tapi menghubunginya jangan pas udah mau mulai kuliahnya. Itu namanya apa ya bahasa bangkanya, nyemek.
Ya, jadi kalau udah tahu bermasalah, hubungi sebelumnya. Jangan orang pas sudah mau kuliah malah nelpon. Kayak teman kalian ada yang nelpon tadi tuh. Orang lagi pidato kayak gini dia malah nelpon. Ya, itu namanya mengganggu. Jadi usahakan sebelumnya udah siap-siap dulu. Jangan kayak mau hujan tuh baru siap-siap nyari payung. Nah, ini materinya bisa kalian download. Yang saya lagi presentasiin ini filenya saya upload dengan nama pengantar mata kuliah.pdf. Kita lanjut. Itu di Classroom. Kemudian di YouTube, video penjelasan pembelajaran. Nah, ceritanya yang sekarang pun sedang saya record. Oke, yang sekarang ini ya sedang saya record kegiatan kita di Zoom ini. Nah, tujuannya apa? Agar kalian ketinggalan atau belum jelas nanti bisa diulangi lagi di YouTube ini. Ada tapinya. Dari penjelasan di video ini, kalian harap menyadur hasil sadurnya dikumpul sesuai instruksi saya. Nanti saya sampaikan ulang ini. Jadi, untuk nilai kehadiran, saya akan ngitung dari hasil penyaduran kalian. Nyadur tuh gimana? Sabar dulu ya. Intinya menyimpulkan apa yang disampaikan. Terus untuk nilai tugas ada juga nanti dari video pembelajaran ini. Nanti ya, tapi saya jelasin lagi teknisnya. Ini baru sekedar dulu. Kemudian gabunglah di grup Telegram dan Telegram channelnya. Untuk apa? Yang channel itu untuk koordinasi. Contoh, saya menyampaikan pengumuman apa? Contoh seperti ini. Saya akan menyampaikan di yang hari Kamis ini. Nah, tujuannya apa? Ini kalian hanya bisa lihat informasi ini satu arah. Satu arah ini kalian nggak bisa komen balik ke saya, nggak bisa ngirim pesan di sini. Tapi kalian bisa nambah diskusi di komennya di grup, yaitu grup diskusi ini. Oke, sistemnya jadi saya menyampaikan di channel agar kalian nggak ketinggalan infonya, karena pasti kelihatan, oh itu dari saya. Kalau di grup itu untuk diskusi, bebas. Kita mau nanya, Pak, saya bermasalah di ini. Silakan caranya seperti ini, saya akan jawab di diskusi. Jadi untuk channel itu yang penting-pentingnya. Oke, kita lanjut. Ini yang penting juga, yang belum bisa gabung di Classroom, harusnya dari semester 1 kalian udah pakai user default untuk email kalian tuh bentuknya nim@mahasiswa.atmaluhur.ac.id, password defaultnya kampus kompetensi. Jadi, kalau bermasalah, boleh hubungi saya, nanti dibantu. Oke, untuk loginnya. Yang pasti untuk email, menggunakan email seperti ini. Nah, ini untuk penilaian-nilai akhir, terbagi jadi nilai kehadiran, nilai tugas, UTS, UAS. Ini nih standar di Atmaluhur. Yang penting itu sikap dan etika kalian. Bisa ditambahi atau bisa dikurangi dari sikap maupun etika kalian. Jadi menjadilah anak yang baik lah intinya. Pasti dibantu lulus. Oke. Kemudian kalau kehadirannya di bawah 70, itu sama aja tidak lulus. Solusinya gimana agar kehadirannya tidak di bawah 70? Ya, ada solusinya. Ini, jika kalian berhalangan hadir, kabarinya ke saya, mengabarkannya ke saya. Jangan ngabarin ke teman. Oke, jangan lupa menyertakan NIM, nama lengkap, mata kuliah, juga kelompok. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa bukan hanya satu, ada banyak. Oke, ingat, NIM, nama lengkap, mata kuliah, kelompok. Kalau kita chatting lingkungan kampus, harap sertakan lengkap seperti ini. Oke. Kemudian untuk keterlambatan. Nah, saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kalian terlambat. Apalagi mulai minggu kedua, yaitu mulai Kamis depan, kita sudah mulai perkuliahan yang offline-nya. Boleh nggak Pak saya telat? Ya nggak masalah, telat. Asal jangan ganggu yang udah berlangsung. Misalnya gini, Pak, saya telat tadi, minta ulang dong dari awal. Nah, nggak bisa, maaf. Ya, kalian yang harus mengimbangi. Saya ulangi, saya nggak masalah kalian telat, tetapi mohon maaf jangan sampai minta ulangi dari awal. Itu sama aja nggak efektif. Oke, jadi untuk yang telat, ya silakan kalian yang menyesuaikan, bukan saya yang menyesuaikan. Nah, lanjut. Waktu kuliah kita terteranya 16.30 sampai 18.20.
Nah, akan tetapi kita tahu sendiri, itu tuh waktunya untuk sholat maghrib, yang hampir jam-jam 6 gitu ya. Nah, sehingga apa? Sebenarnya waktu kuliah kita itu tidak sangat mantap, atau bisa dibilang tidak menguntungkan. Nah, solusinya gimana? Makanya di awal tadi saya bilang seperti ini nih. Kalian harap materinya dipelajari atau dikerjakan atau dicoba di rumah masing-masing terlebih dahulu. Di kampus tuh kita untuk benar-benar bahas ya. Atau kalau ada masalah baru kita bahas. Jadi kita lebih efektif untuk belajarnya. Karena apa? Waktu kuliah sangat mepet. Oke. Kemudian ini untuk yang penting untuk ngitung nilai kehadiran kalian. Jadi kalian nggak perlu bilang, Pak, saya hadir, Pak, saya hadir. Karena apa? Saya juga kayak sekarang nih ya, nggak mungkin bisa ngecek kalian siapa yang hadir satu-satu. Nah, tapi saya akan bisa ngelihat kalian tuh hadir apa enggak kalau kalian udah melihat hal yang saya sampaikan ini atau mengerjakan hal yang saya sampaikan. Pertama, untuk nilai kehadiran, kalian diminta buat akun di github.com. github.com tuh tampilannya seperti ini. github.com. Nah, silakan dibuka. Nanti bikin akun. Kalau saya ini udah login, berarti kalian daftar akun, create akun. Jadi carilah tulisan seperti itu. Usahakan berhasil daftarnya. Pertama itu ya. Kedua, kalian diminta, ini lagi saya demoin cara-caranya. Kalian diminta membuat repository di GitHub. Otomatis setelah mendaftar akun. Nah, daftar akun udah berhasil ya login. Kalau udah gimana bikin repository? Klik new di halaman github.com-nya. Nah, pada bagian new, karena saya ngajarnya DPW, ini berarti saya ketik DPW. SPW, DPW. Nah, DPW available. Nah, berisi dokumentasi mata kuliah DPW 2020-2021 genap. Nah, nanti kalau yang ketinggalan boleh ditonton lagi video ini. DPW yang saya isi, ini nih sesuai username kita, bebas kalian ngisi username-nya apa. Nggak saya tentukan, tapi nanti di sini saya minta nambah identitas kalian. Public tetap, @readme-nya centang. Yang perlu dilakukan sekali lagi, nama repository pendek aja, nggak usah panjang-panjang, huruf kecil semua, nggak usah ada spasi. Deskripsinya tambah, nanti bisa kita edit. @readme file, create repository. Nah, tinggal ditunggu prosesnya. Sampai ini sudah berhasil bikin repository. Udah satu. Nah, berarti poinnya nomor 2 ini sudah selesai. Oke. Kemudian yang saya minta apa? Untuk kehadiran nih Mas ini. Kalian dengar, lihat, pahami, dan nyimpulkan apa yang dibahas di tiap pertemuan melalui rekaman video pengajar. Ini kan videonya lagi live nih kebetulan, yang untuk pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan kedua, otomatis videonya saya kasih sebelum perkuliahan. Kalian cobalah dengar, lihat, pahami, simpulkan apa yang ada di video itu. Karena di pertemuan keduanya, kita sudah benar-benar nyoba di lab. Bukan baru mau nyoba. Ya, yang jadi materinya saya kasih duluan. Kalian coba. Nanti bantuannya selain saya kasih file PDF itu, saya juga akan memberikan yang namanya video untuk penjelasannya. Nah, videonya itu yang perlu kalian tonton dan pahami. Kemudian apa? Hasil yang kalian simpulkan diupload ke repository yang nomor 2 ini tadi. Ya ini ya, per subdirectory. Nah, mulai hari ini pun untuk nilai kehadiran pertemuan pertama, kalian sudah boleh ngerjain. Memang harus ngerjain. Yaitu bikin untuk pertemuan pertama, bikin directory dengan nama satu di repository GitHub-nya. Nah, boleh file-file pendukungnya ditaruh juga di situ. File kesimpulan ini kasih nama readme.md. Wajib, jangan selain ini. Oke, file pendukung bisa berupa gambar, suara, dokumen, dan seterusnya. Saya ulangi ya. Ini caranya. Kalian membuat file kesimpulan ini khusus pertemuan pertama. Berarti yang akan saya lakukan adalah setelah bikin create repository tadi, add file, create new file.
Nah, pada bagian name, Maaf, tapi kan nggak ada, Pak. ya, Nggak ada tampilan itunya, presentasinya. nggak ada. Iya, Sejak kapan? Dari tadi, Pak. Ya, Pak, dari awal Pak nggak ada Dari tampilan awal. Nggak ada. Udah dari awal, Pak. Jadi masa ulangnya nggak seru dong. Ya udah kita lanjutin lah, lanjutin nih. Ini yang penting nih. Oke. Semoga rekamannya ada. Kalau nggak ada pun terpaksa saya bikin ulang nanti. Kita lihat nih ya. Konsentrasi. Jadi untuk tugas kalian, bukan tugas sih, untuk nilai kehadiran. Caranya seperti ini. Lain kali kalian langsung komen aja ya, jangan terlalu larut ya, anak-anak. Tapi harusnya udah nggak ada masalah lah, karena pertemuan kedua kita udah di lab. Nah, yang mau saya sampaikan seperti ini. Kan bikin akun di GitHub. Habis bikin akun, bikin repository. Habis bikin repository, kalian dengar, lihat, memahami, nyimpulin. Kemudian apa? Hasilnya diupload. Diupload ke folder sesuai pertemuan. Ini akan saya contohin nih caranya nih. Bagian pentingnya sih memang yang ini. File ini bernama readme.md. Langkah bikinnya gimana? File ini wajib nih dibuat seperti namanya seperti ini. Cara buatnya. Saya ulangin dari awalnya. Jadi setelah bikin repository, nah repository kalian tadi namanya apa? Yang terakhir saya bikin namanya adalah, mana tadi, repository, bisa diakses dari sini, DPW, tinggal diklik. Nah, kelanjutannya, setelah kalian bikin repository tadi, klik add file, create new file. Nah, karena kebetulan hari ini adalah pertemuan pertama, berarti kasih itu angka 1. 1 di sini, setelah kita tambahin garis miring, ini akan menjadi subdirectory atau subfoldernya DPW. Jadi DPW 1. Subdirectory dari DPW. Nah, di dalam 1 ini kita buat readme.md. Readme.md. Apa isinya? Nah, seperti yang saya bilang, setiap kali kalian ngumpulin gini, isilah name kalian, nama kalian, sama kelompok. Nah, contoh, saya isi name yang si Maya misalnya. Nah, 23 nama Maya Estianti. Kelompok SI2K. Nah, hasil saya menyimpulkan. Nah, kata-katanya antara satu orang dengan orang lainnya yang ini pasti beda. Jadi bahasa kalian aja kalian tulis, tapi bukan bahasa Inggris, bahasa Jepang yang kalian tulis ya, tetap bahasa yang kalian tangkap apa yang dari saya jelasin. Contohnya seperti ini. Hasil saya menyimpulkan, kuliah praktikum merupakan hybrid learning. Karena jumlah mahasiswa di kelas SI2K 22 orang, berarti tiap minggu praktikum tanpa diganti-ganti. Ya, karena prediksinya tadi ada 2 yang belum ngupload. Nah, nomor 3-nya apalagi tadi? Ada tugas tiap pertemuan untuk nilai kehadiran, yaitu menyimpulkan apa yang disampaikan tiap pertemuan ke github.com. Nah, kayak ginilah contohnya. Dan seterusnya. Jadi nggak dibatasi. Kita lihat ya. readme.md 1. Nah, kalau udah selesai, ngapain nih? Kalian cukup mengklik commit new file. Nah, ini udah selesai 1 nih. Di dalam folder 1 ada file readme.md. Saya akan tunjukin jadinya apa barang ini. Kalian cukup klik setting, gulung ke bawah, cari bagian pack. Nah, di sini ya. Pada bagian source-nya, pilih main.
tetap root. Ininya save. Udah. Hanya itu. Ke setting, pack, ganti ke main. Seperti ini ya. Ganti ke main, root, save. Nanti dapatnya link seperti ini nih. Kalian coba klik, linknya keluarnya apa. Nah, kalau dia bilang, nggak ada GitHub pack, cuekin dulu. Tapi yang saya mau ngasih tahu tadi, kita kan ada bikin folder tuh, folder 1. Coba dibuka. Nah, dia butuh waktu kadang untuk menampilkan informasi di sini. Dia memang ada delay, tapi pasti ada. Oke, jadi kalian kasih aja file seperti itu. Contohnya di sini saya kasih readme kan tadi kan, readme.md. Harusnya dia muncul ada teks yang tampil yang seperti saya ketik. Nah, kalaupun belum langsung tampil, mesti diapain? Tunggu aja, nanti pasti tampil. Oke. Intinya sekali lagi, yang kalian mesti lakukan, pada akun GitHub-nya, nanti saya buka ulang yang ini. Pada akun GitHub-nya, yang ini ya, nah kalian mesti bikin folder tiap pertemuan. Folder itu sama dengan directory. Jadi di dalam directory ini nanti berarti ada folder 2. Untuk pertemuan kedua berarti kalian bikinnya create new file lagi, angka 2, garis miring, sama kayak tadi, readme.md. Ini pertemuan kedua. Simple misalnya. Kalau sudah saya commit. Nah, sama kayak tadi. Ceritanya berlanjut terus sampai gitu, sampai pertemuan terakhir. Pertemuan 1 saya ngapain? Pertemuan kedua saya ngapain? Oke. Dan seterusnya. Nanti video rekaman ini bisa kalian tonton lagi. Nah, kelanjutannya setelah membuat seperti itu, mesti diapain? Kan file pendukung kalian bisa ditambahin tuh. Nanti saya demoin ulang lah yang ini. Yang penting kalian udah tahu menyimpulkan saja dulu di readme. Saya akan ngecek bener nggak kalian sudah buat yang nomor 4 ini berdasarkan isi dari file tersebut. Oke. Oh, ternyata dia ini ada. Ya udah saya anggap hadir. Oh, dia ini ada. Ya udah hadir. Intinya cara ngabsennya seperti itu karena perkuliahan kita online hybrid. Jadi sebenarnya saya nggak masalah kalian saat sekarang belum tahu ya, belum mengikuti atau telat. Tapi penilaian kehadiran itu akan saya lakukan tiap pertemuan dan dicek maksimal 1 jam. Nah, karena apa? Kelihatan kok kapan kalian ngupdate-nya yang terakhir. Kita cek nih. 1 jam setelah pertemuan terakhir, pertemuan berakhir. Contoh, kita berakhirnya 18.30 misalnya. Berarti 1 jam paling lambatnya untuk bikin beginian ya adalah 19.30. Dari 18 ke 19, berarti 1 jam. Nah, saya akan lihat 4 menit yang lalu bikin kayak gini. Oh, masuk akal, nggak telat, berarti ada nih orang nih. Ya. Tapi tenang, untuk yang khusus pertemuan pertama ini masih aman. Karena kalian masih nyoba-nyoba. Dicoba aja, saya kasih waktu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya maksimal 1 jam. Nah, saya akan ngecek, bener nggak kalian ngisi seperti ini? Nah, ini udah jadi nih yang tadi tuh. Berisi dokumentasi DPW. Tadi itu saya ada ngasih angka 1 readme.md, saya enter. Nah, ini yang saya isi tadi. Maya Estianti, kelompok ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang jadinya. Nanti kalian akan ngirim ke saya, ngabarin seperti ini. Contoh hasil mengabarkan absensi kesimpulan untuk nilai absensi. Nah, ini link yang pertama. Dah, kirim ke saya seperti itu. Japri aja, nggak usah di grup. Oke. Nanti saya cek, oh bener nggak orang yang ngisi? Ya, kalau bener, aman. Hadir, dan seterusnya. Oke. Harap diperhatikan. Kalau kurang jelas, boleh dipertanya, boleh dipotong. Tapi baiknya sih nanti habis ini saya akan coba upload videonya ke YouTube. Kalian dicek aja. Ini ya. Ketentuannya silakan dibaca. Nah, sekali kerja langsung 2 kegiatan. Apa kegiatannya? Nanti dengan yang kalian lakukan yang sama ini, sama caranya nih. Sama di GitHub tadi, sama bikin repository. Repositorinya malahan yang tadi itulah. Intinya bikin folder, sudah tadi. Tapi yang berikutnya adalah
file-file latihan dibilangnya. Kalau yang tadi file readme, yang ini file latihan. Nah, ini saya tunjukin caranya. Yang dikasih nama adalah index.html. Berarti saya akan kembali ke GitHub. Kan ini nih, di DPW, karena project kita repositorinya namanya DPW, ada folder 1. Folder 1 ini adalah tempat kita naruh readme tadi. Nah, di folder 1 ini juga kita tambahin file. Ini tiap pertemuan juga nih dilakukan nih. Pastikan nama filenya adalah index.html. Index.html nih isi latihan sesuai yang kita pelajari. Tapi karena di pertemuan pertama ini memang belum ada yang dipelajari untuk HTML-nya, nggak masalah. Ini saya tunjukin asal aja. Contoh, saya suka belajar. Atau yang lebih sering orang bilang tuh hello world tuh, H1 misalnya tag. Hello world. H1, H1. Nanti bisa ditonton lagi. Ini misalnya saya pakai BR. Nah, jadi yang kita ketik di HTML ini adalah perintah-perintah atau tag HTML. Kalau sudah selesai, kita commit. Tunggu. Nah, sekarang sudah ada 2 file kita. Di dalam folder 1 ada 2 file. Readme itu nggak usah diganggu. Inilah untuk nilai absensi. Index HTML dan lain-lainnya itu untuk nilai kehadiran. Kalau kurang jelas nanti saya jelasin lagi sejelas-jelasnya. Oke, kita lihat ya. Kalau kalian ingat tadi, saya ngebuka readme itu tampilnya seperti ini. Saya coba hapus readme-nya. Tampilnya apa? Saya suka belajar Hello World. Ternyata dia lebih cepat kali ini tampilnya. Yang saya ketik di sini, index tadi. Saya suka belajar BR. BR-nya kok nggak ada tulisan BR? Ya BR itu tag untuk ganti baris di HTML. Hello World. Hello World-nya tulisannya kok lebih bagong, lebih gede daripada saya suka belajar, ya berarti itulah tag H1-nya untuk heading. Nah, begitu seterusnya. Jadi, hasilnya bisa kalian sambil lihat. Itulah namanya file latihan kalian. Taunya kalian ngikutin apa enggak, saya nggak akan ngasih tugas yang lainnya, hanya beginilah tugasnya. Inilah jadi bahan nilai tugas kalian. Oke, saya ulangi ya. Saya nggak ngasih tugas lainnya, saya cuma ngasih tugas untuk kalian ngerjain latihan. Latihan inilah dasar untuk ngasih nilai kalian. Saya ulangi. Ceritanya saya nggak ngasih tugas spesial tugas. Saya cuma minta kalian mengisi file-file latihan kalian di GitHub ini. Karena bisa terpantau. Kalian nggak perlu beli flash disk, nggak perlu nyimpen di mana. Intinya suatu saat tinggal nyari karena sifatnya di internet, ya nyimpennya di servernya GitHub. File kalian tuh tetap ada. Kalian mau pamer, oh ini alamat saya nih, silakan dicek apa hasilnya. Nah, boleh kayak gitu. Bisa ada yang dipamerin. Oke, kita lanjut. Ingat, kalau belum jelas nanti boleh ditanya. File latihannya intinya namanya index.html. Wajib hukumnya. Oke, jangan gedein, intinya jangan ditulis bikin aneh-aneh tulisannya. Hanya kecil semua. Kemudian saya akan ngecek kualitas isi latihan kalian itu untuk nentuin nilai tugasnya. Nanti saya tinggal klik bener nggak ini, klik bener nggak ini, keluar. Nah, yang ini waktunya lebih lama karena kan ceritanya kalian latihan dari tanggal waktu terakhir di update-nya yang saya lihat. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, nanti kalian ngupdate file, nambah file itu akan kelihatan kok di sini. Nah, 3 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, di update-nya ini readme. 3 menit yang lalu, di update-nya index. Nanti akan kelihatan. Jadi, usahakan setelah akhir pertemuan kita pasti di hari Kamis. Saya ngasih materi itu yang pasti bukan di hari Kamis, sebelum hari Kamis ngasihnya. Kalian bisa nyoba dulu. Maksimal 3 hari setelahnya, kalian bisa ngisi latihan itu. Oke, harusnya ini udah cukup lah waktunya. Yang tadi untuk ngabsen, cukup nyadur apa intinya apa yang kalian tangkap, oke, di file readme. Yang ini untuk tugas di file index. Ya, mungkin kalau untuk pertama kali ini kalian bingung, tapi untuk berikutnya harusnya kalian akan merasa, ternyata sakti juga yang dipelajari ini. Praktis maksudnya. Nggak masalah, jangan malu bertanya. Nah, kita lanjut lagi. Intinya nilai kehadiran, nilai absen, sama nilai tugas tuh harusnya kalian sudah bisa dapat. Sangat gampang. Tinggal nyoba latihan yang ada, udah.
komplit bisa dapat 100 nilai tugasnya. Kehadiran yang penting nyimpulin apa yang kalian tangkap udah bisa 100 juga. Udah 10 tambah 20. 30 poin di tangan. Sangat enak. Yang pasti saya minta ke kalian, sertakanlah tiap kali itu NIM, nama lengkap, mata kuliah, kelompok. Karena mahasiswa itu bukan hanya satu, ada banyak. Oke. Nah, ini harusnya sama untuk penentuan grade, Dok. Saya yakin cita-cita kalian tuh dapat A semua. Oke. Jarang sekali yang dapat B. Terus jarang sekali yang berharap C. Apalagi nggak mau amit-amit dapat nilai D, dapat nilai E. Nah, yang mau saya bilang seperti ini. Kalau kalian ada cita-cita dapat nilai A, maka berusahalah sungguh-sungguh. Namanya sudah mahasiswa. Tentunya akan saya bantu. Nah, saya nitip pesan dari Pak Harno. Pak Harno sering nyampain seperti ini. Sri Wulansari mau menyampaikan apa? Sri Wulansari? Nggak ada? Oke, dengerin dulu ya. Pesan sponsor yaitu pesan Pak Harno. Dengerin baik-baik. Saya tidak akan rugi jika ngasih kalian nilai A. Oke. Saya pun tidak akan untung jika saya ngasih kalian nilai E. Diulangi. Saya nggak rugi ngasih kalian nilai A. Saya pun nggak untung ngasih kalian nilai E. Nah, artinya apa? Semua kembali ke kalian. Mau dapat nilai A, apa nilai E. Intinya mari berusaha. Nah, udah seperti itu. Nah, ini ada file Excel. Kalian bisa klik intinya di link yang saya berikan ini. Di kalian kan pasti PDF, jadi pakai kontrol klik aja. Nanti ada file Excel yang namanya hitung-hitungan. Saya sampaikan cara pakainya aja. Saya udah upload di folder bahan ajar kalian, yang bisa kalian lihat di web mahasiswa menu jadwal kuliah. Di bahan ajar tuh nanti ada folder 1. Folder 1 tuh ada file hitung-hitungan. Nah, yang saya tampilkan sekarang adalah file hitung-hitungan ini. Cara pakainya gimana? Jadi, di sini saya mau menyampaikan tentang bagaimana caranya kalian ngitung nilai kehadiran. Contoh, si Maya punya mata kuliah lain namanya algoritma kalau nggak salah. Algoritma dan struktur data. Kebetulan dosennya tuh rajin, masuk terus, nggak ada hari libur, atau ada kuliah berganti. Normalnya 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Saya ulangi. Normalnya di Atmaluhur, jumlah pertemuan itu adalah 16. 16 kali. Sudah termasuk UTS dan UAS. Nah, sisanya apa? Berarti sisanya kayak yang kita lagi bahas nih. 2-nya untuk ujian. Nah, misalnya si Maya alpa karena nggak ngabarin dosennya, misalnya alpanya sebanyak 8 kali, separuh kan, nilai kehadirannya itu 50. Kalian tinggal ngantri di sini lah intinya. Pertemuannya berapa kali? Kalau satu sekali ya tentunya si Maya nggak hadirnya sekali, nilainya ya 0. Saya ulangi ya. Kita sekarang pertemuannya pertemuan 1. Nanti kan saya ngecek tuh benar nggak kalian melakukan yang di GitHub untuk nilai kehadiran. Kalau jumlah dosen masuk sekali, saya udah dihitung sekali nih masuk nih. Kalian nggak hadirnya sekali, ya tentu nilai kehadirannya 0. Minggu kedua, saya udah hadir 2 kali berarti. Kalian nggak hadirnya sekali, ya separuh ya kan? Bener yang ini. Misalnya sampai minggu keempat saya hadir terus, kalian nggak hadirnya sekali, ya nilai ini akan ikut berubah. Oke. Udah 6 kali, kalian nggak hadirnya sekali. Udah naik, kalian nggak hadirnya 2 kali atau apa. Ya, intinya nilai kehadiran di bawah 70 itu dibilangnya tidak lulus. Kalian tinggal nentuin nih, berapa jumlah dosennya masuk, berapa kalian tidak masuk, atau alpa. Kalau kalian izin, Pak, saya izin hari ini karena harus divaksin. Mohon maaf, nggak bisa datang tepat waktu. Nggak masalah, itu yang saya maksud. Absennya fleksibel, adik. Bisa secara online. Kalian cukup ngisi di GitHub-nya apa inti dari video yang saya sampaikan. Dan biasanya saya sampaikan sebelum perkuliahan kita. Oke, jadi lumayan aman lah, nggak mungkin istilahnya pas mepet waktunya.
Jadi kalian udah tahu bisa ngisi dulu kira-kira mau disampaikan apa, disimpulkan di situ. Saya harap sih kalian bisa nggak ada nih alfa nih, jadi bisa hadir semua. Oke, cara pakai yang gini ingat isi jumlah pertemuannya, isi berapa kali alfa, bukan alfa nggak ngabarin. Alfa tuh udah pasti tidak mengabarkan dosen. Kalau kalian nggak hadir tapi ngabarin itu nggak dianggap alfa. Sakit ataupun izin itu nggak dianggap alfa. Nah, misalnya seperti ini. Desain pemrograman web 15 kali kebetulan kita bertemunya. Udah termasuk UAS. Kalian nggak ngabarinnya 5 kali, dapat nilai 67. Di bawah 70 intinya langsung tidak lulus. Jadi untuk web sebesar berapapun nilai kalian, tugasnya 80, UTS-nya 80, UAS-nya 90, walaupun nilai akhirnya 83 karena absennya, kehadirannya di bawah 70, itu akan jadi E, alias nggak lulus. Nah, kalau kurang jelas boleh ditanya nanti ya. Sekali lagi, usahakan ya karena kerjaannya sebenarnya gampang, cuma ngisi di file readme itu udah selesai. Nah, pura-puranya kalian hadir nih, cuma sekali lah dianggap alfa, nilainya 93. Dapat nilai kehadiran 93, nilai tugas 80, UTS 80, UAS 90. Berapa saya dapatnya? A, ujung-ujungnya nilai akhir 85. Nah, misalnya kalian bisa mainin di sini nih. Nilai kehadiran jangan diganggu. Tugas cuma 70 misalnya. Jangan ndak kalian bikin. UTS 50. UAS dapatnya 30. Lulus nggak? Dapat 50. Masih belum lulus. Nah, jadi target kalian biar lulus gimana? Saya bilang tadi, anak-anak, absen itu sangat gampang. Cukup menyimpulkan. Berarti asumsinya, kalau kalian hadir terus, ya alfa itu nggak ada kan, 100 udah absen. Nah, absen sudah 100. Saya bilang, tugas tuh hanya ngerjain latihan. Apa yang saya ajarin, kalian turuti. Hanya seperti itu. Nggak mungkin, harusnya nggak bisa. Berarti ini pun udah 100 ya. Nah, udah mendingan ke ambang batas lulus nih. UTS, aduh UTS ku pening kepala Pak, kata kalian kan. Dapatnya 50 cuma. Usahalah dikit lagi untuk UASnya, 40. Udah dapat lulus C, seperti ini nih. Ya, jadi kalian main tebak-tebakan nilai, mainlah di angka-angka ini. Cek, yang kuning itu jangan diganggu maksudnya. Kalian ganggu yang di putih aja. Oke. Jika sudah, nah ketemulah nanti mata kuliah lain, cara ngitungnya sama, dapatlah yang namanya indeks prestasi semester. Makanya kalian dibilang tuh ada indeks prestasi semester tuh apa? Mutu ini dibagi ini, hasilnya begini. Tiap semester. Nanti ada lagi yang namanya HSK, hasil studi kumulatif. HSK itu apa? Gabungan yang seluruh semester, tapi bukan dirata-ratain. Tetap gabungan, yang namanya gabungan, jumlah mutunya akan dihitung semua, jumlah total SKS-nya akan dihitung, dibagi. Berapa IPK-nya? Dapatlah angka segini. Jadi kalau webnya saya dapat C, ya nilainya nanti 26. Misalnya saya dapat A nih, misalnya saya naikin 70, 80, nah udah A. Berarti tadi 26 jadi 274. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Kalian lihat aja cara-caranya. Kalau belum mengerti, silakan ditanya. Ininya inti file ini untuk membantu kalian ngitung. Kira-kira butuh nilai berapa untuk dapat grade apa. Oke, inilah gambarannya. Yang saya bilang, sayang sekali jika kehadiran dan tugas ini kalian nggak dapat 100. Karena udah 30 di tangan. Tinggal ngejar di UTS dan UAS. UTS dan UAS-nya apa? Sabar, nanti ada waktunya. Ini ya, tinggal dipakai. Tinggal di-download. Di folder bahan ajar sudah ada. Nah, yang penting itu seperti ini. Boleh balas saya di chat. Ada nggak yang belum tahu cara pakainya? Web mahasiswa. Karena ini penting nih. Kalau nggak ada di kolom chat ini, saya akan lewatin. Gimana? Dilewatin apa perlu saya jelasin? Jelasin aja dikit, Pak. Ya udahlah. Siap. Yang barusan ngomong Sri Wulan ya.
Sri Wulan. Habis ini kamu ganti password ya, Sri Wulan ya. Oh, Sri Wulan. Ya, Pak. Ya, habis ini kamu ganti password ya. Sri Wulan, saya mau ngintip passwordnya nih. Nah, habis ini Wulan tolong ganti passwordnya karena bakal ketahuan sama temennya. Nah, jadi kalau yang kalian lupa password, lupa logout, boleh hubungi saya juga. Nah, ini saya pinjam akun Wulan nih. Jadi Wulan login, harusnya kalian udah punya akun masing-masing nih, karena untuk ngeliat nilai pun pakainya ini. Saya jelasin agak cepat. Data akademik ini untuk apa? Kalau foto Wulan masih Dora dan foto yang cowok si Ferry masih jajrit ya, itu artinya kalian belum pernah ngumpulin foto ke saya. Silakan kirim pas foto kalian ke saya filenya. Nanti saya upload, jadi cakep tuh. Munculnya foto kalian, bukan foto Dora. Itu pertama ya, untuk data akademik. Kemudian data-data ini silakan dilengkapi. Baru kemudian bikin untuk cetak lembar pernyataan biodata. Perbarui ini tombol jika kalian sudah ngisi. Kemudian di sini ada yang namanya jadwal kuliah. Itu data akademik, fotonya intinya kumpulin ke saya. Kita sekarang sedang ada di di tahun ajaran 2020-2021, semesternya genap. Ini yang kalian pilih. Kemudian klik tampilkan. Kalaupun lupa, kalian klik lah nih tombol ini intinya. Ya. Tombol play yang YouTube di bawah nih. Nah, ini mata kuliah siapa namanya? Sri Wulan. 4:30 hari Senin dia akan kuliah ini begini begitu. Nah, kebetulan di hari Kamis ada begini begitu juga. Kalau kalian lihat dari handphone, gulung ke kanan. RPS itu rencana pembelajaran semester. Kalau web apa isinya? Tinggal diklik. Nanti muncul RPS-nya. Tiap pertemuan bakal ngapain. Kita ini ceritanya di pertemuan pertama. Nah, kalian tinggal gulung. Di pertemuan pertama kenapa? Oh, baru belajar aja tentang tata tertib, pengantar, software, pemberian tugas. Nah, pemberian tugasnya enak, tenang. Saya tiadakan untuk kalian. Kali ini saya lumayan baik. Biasanya saya tugasnya agak susah, tapi untuk yang semester ini saya coba ganti. Karena kalian permulaan, saya kasih yang GitHub tadi. Hanya ngerjain latihan intinya. Udah, taruh di situ, selesai. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar apa? Bagaimana bagaimana nyimpan file HTML, bagaimana nulis HTML. Terus ada format teks, font, dan seterusnya. Hanya itu sih pertemuan kedua. Kalian bisa ngintip dulu materi yang bakal dipelajari dari RPS ini. Itu RPS. Yang dibilang bahan ajar apa? Yang kolom kedua ini. Bahan ajar, kalau saya kebetulan menggunakan folder. Nah, ini RPS tadi, filenya bisa kalian download. Di bahan ajar nih, tampilannya seperti ini. Karena kita pertemuan 1, oke, fokuslah di folder 1 untuk bahan ajar. Ini kan. Nah, pengantar mata kuliah. Berarti file yang sekarang saya buka ya ini, sama hitung-hitungan. Nah, kalian bisa download juga. Dahulu nih untuk pembandingnya, kalian bisa download juga. Untuk semester yang lalu, saya nyampainya seperti ini. Untuk semester kalian, yang nggak ada kata dahulu ya, untuk yang sekarang. Nah, dahulu tuh yang sudah berlalunya. Silakan dilihat. Itu cara ngeceknya. Terus ada lagi nggak? Ada dong. Yang ketiga, playlist YouTube nih. Kebetulan videonya kan akan saya upload setelah ini, setelah saya selesai ngerekam nih ya. Nanti berarti di playlistnya tuh kalian pilih untuk pertemuan pertama, pengantar, desain, dan pemrograman web. Nanti tampil videonya. Bisa kalian play langsung dari jadwal mata kuliah ini. Kemudian ada lagi yang namanya Classroom. Ini nih penting nih. Silakan gabung, klik menggunakan email mahasiswa Atmaluhur yang saya sampaikan di awal, yang 20225 itu. Ya, kalau saya udah gabung sih langsung gabung di sini. Saya sudah invite kalian juga, boleh dicek di email masing-masing. Yang belum berarti silakan ngabarin saya. Nah, kebetulan mulai semester ini saya menggunakan Telegram untuk grup diskusinya. Nggak WhatsApp lagi, karena apa? Yang baru gabung, nanti nggak tahu tuh sudah saya sampaikan apa. Beda dengan Telegram. Ini ya. Info-info ini nanti tetap kelihatan. Jadi saat kita cari pun masih ada. Nah, bagi yang baru gabung ya tinggal dicek
apa yang udah dibahas. Jadi ada namanya grup, ada namanya yang saya bilang channel. Ini nih link channelnya kalau nggak saya kasih di sini. Jadi join lah. Nah, di kolom terakhir ini kalau kalian mau menghubungi pengajarnya, silakan diklik. Seperti itu ya. Itu untuk jadwal kuliah. Yang penting juga, nah di sini soal ujian biasanya kami upload di sini. Atau biasanya juga diupload di Classroom. Nah, ini tinggal diklik lah intinya. Tapi yang bisa mendownload biasanya yang tidak dicekal oleh bagian keuangan. Tanda petik ya, tidak dicekal bagian keuangan. Nah, kalian tinggal klik, nanti ke download soalnya. Seperti ini nih. Harusnya kalian udah tahu lah, udah pernah nih. Oke, nah tuh dapat soalnya tuh. Tinggal kalian download. Oke, lanjut. Kemudian yang penting juga slip ini yang saya kasih tahu yang di awal-awal tadi. Tahun ajaran berarti yang sekarang 2020-2021 semester genap tampilkan. Nah, ini yang saya bilang 20 SKS. Kalian bayar 20 SKS, harusnya untuk pemilihan kelompok tuh nanti jumlahnya 20 SKS. Bagaimana Pak saya ngentri KRS 23 SKS, tapi yang tampil 20? Ya ceritanya karena slipnya ini hanya 20. Biar lebih gimana? Nanti Bu Dewi kalian minta untuk bikin slip penambahan SKS. Baru bisa atau milih nanti. Oke, tentunya baru bisa milih jika sudah bayar. Nah, ini nih untuk ngelihat mata kuliah yang tayang di suatu semester. Misal, kalian mau KRS, mau ngelihat mata kuliah apa aja nih yang kalian akan ambil di semester selanjutnya. Berarti semester selanjutnya adalah 2021, 2022 gasal ya berikutnya kalian yang berjalan sekarang ini. Nah, contoh. Kebetulan karena siapa namanya tadi ya? Sri Wulan semester sekarang algoritma. Ya algoritma baru diambil semester sekarang yang nggak ada berarti dia kebetulan lulus semua. Ya nggak masalah. Oke. Kalau ada yang nggak lulus, nanti dia akan dikasih tahu di sini. Kalian tinggal fokus, oh saya belum lulus mata kuliah ini, saya ngambil di semester ini. Jadi selain mata kuliah paketan dari Prodi, biasanya kalian bisa ngambil mata kuliah yang misalnya belum lulus. Transaksi online, ini nanti nih kalian belum sidang karena baru semester 2. KRS nih memang belum diperbaiki. Voucher nih untuk yang sudah 13 Juni kemarin, berarti kalian belum cek mata kuliah dapat C, D, E misalnya. Ini misalnya kalau kalian mau SP. Kebetulan kalau si Wulannya nggak ada nilainya, maksudnya yang dapat C, dapat D, dapat E, nggak ada hasilnya di sini. Nah, yang penting juga bagian sertifikat ini. Kalau nggak ada seperti ini ya dianggap belum ngikuti. Nah, nanti coba aja NIM 20 siapa tahu sudah ada sertifikatnya. Ini sih untuk menu yang sekarang. Ada lagi menu-menu lainnya, itu logout yang saya lakukan tadi. Mau ganti password bisa nggak? Bisa. Mau ganti email? Bisa. Jadwal kuliah sama yang tadi. Kartu hasil studi nih yang penting nih. Intinya isilah angket sesuai yang kalian alami. Misalnya, oh kalian seneng nih sama dosennya, maka kasih review positif. Oh nggak seneng, maka kasih negatif. HSK online. Jangan heran, yang ada masalah dengan keuangan, dicekal keuangan, nanti antara kartu hasil studi dengan HSK online bisa beda. Misal, di HSK online nih kebetulan kan nilai si Sri Wulan ini bagus-bagus nih, AB, AB, AB ya. Tapi saat dia lihat misalnya di HSK ini ada E semua. Padahal di kartu hasil studinya A dan B. Nah, itu biasanya terjadi karena dicekal oleh keuangan saat penggabungan nilai. Mesti ngapain? Ya biasanya keuangan minta dilunasin dulu, baru nilainya terupdate. Nah ini nih gambaran transkrip nilainya atau nilai yang sudah diakui, yaitu 21 SKS lulus dengan IPK 3,71. Oke, jadi inilah nilai, sekali lagi nilai yang sudah diakuinya. Dan seterusnya, selebihnya kalian tinggal nyoba sih, kalau nggak ngerti boleh ditanya. Nah yang penting kalian lakukan nih, sebelum akhir semester genap, nanti kalian perlu melakukan yang namanya lagi KRS online. Tapi jangan pilih 2020-2021 genap lagi. Pilih 2021-2022 gasal. Habis genap gasal, habis gasal genap. Oke. Kalau udah selesai ini dapat slip untuk dilihat slipnya untuk dibayar. Kalau udah selesai baru pilih kelompok. Barulah kalian bisa dapat jadwal kuliah. Intinya berurutan.
Saya ada nyampain di grup angkatan 2020 juga cara-caranya, sudah berurutan. Setiap semester KRS online, habis KRS online dibuat slipnya oleh Bu Dewi. Kalian slip itu kalian bayar, kasih tahu Bu Dewi udah bayar. Maka kalau udah dibayar, kalian melakukan pilih kelompok. Habis pilih kelompok baru bisa dapat jadwal. Nah, semoga kalian tidak kayak semester 8 tadi. Kalau udah selesai, di logout. Harusnya inilah penggunaan web mahasiswanya. Selebihnya, kalian tinggal coba, jangan takut salah. Kalian pun bisa lihat kehadiran kalian. Tiap pertemuan dianggap hadir atau enggak sama dosennya. Jadi kalau ada kekeliruan dosennya kalian hadir, tapi kalian dianggap enggak hadir, segera kabarin, jangan nunggu nanti. Di angka kolom absen tuh bisa diklik. Ya, nanti kalian coba aja. Nah, ini udah masuk benar-benar ke penjelasan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah kita sekarang namanya kan desain dan pemrograman web. Kalau kita lihat suatu halaman web tuh sebenarnya dia terdiri dari minimal ya ada 3. 3-nya apa? HTML berupa kerangka dari web itu tampilannya kita lihat tuh HTML. Kalau jadi manusia ini nih adalah tulang-tulangnya kerangka tubuh manusia yaitu HTML. CSS ini pakaiannya intinya riasannya membuat dia cantik. Nah, PHP ini untuk pemrosesan ke servernya contohnya, oh saya kalau ngeklik ini apa yang terjadi disimpan datanya itu main PHP-nya. Kalau JavaScript ini adalah kebiasaannya contoh. Kalau kita baru buka tampil kotak dialog apa? Hai selamat datang misalnya itu JavaScript yang menangani. HTML kerangkanya kayak kerangka dasarnya. Contoh untuk layout ini berarti ada bagian header, ada bagian menu. Nah, untuk layout-layoutnya dia. Ada CSS. CSS itu untuk mempercantik tampilannya. Ada PHP, udah pemrograman yang dinamis. Contoh, oh jika usernya berasal dari IP Indonesia, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian ada namanya JavaScript. JavaScript ini sifat dari kita misalnya, oh gampang ngambek. Ya, misalnya dia ngambek tuh karena apa? Karena dicubit dia nangis misalnya. Ini JavaScript sama. Kalau kita klik muncul apa? Misalnya seperti itu. Itu mainnya di JavaScript. Itu sekilasnya. Terus yang penting juga yang seperti ini, pengantar mata kuliah untuk DPW, HTML, JavaScript, dan CSS itu termasuk client-side scripting. Artinya apa? Script yang digunakan saat kita Ctrl U atau melihat code ya, itu akan sama persis saat saya ngetik code-nya. Seperti ini maksudnya. Tadi itu kalau nggak salah saya udah buat file index.html yang kalian lihat hasilnya hello world ya. Kalau kalian ingat di sini, saya ngetiknya apa tadi di index nih? Kita buka nih. 2 baris isinya saya gedein. Saya suka belajar BR. H1 hello world. Isinya seperti ini. Kita cek nih. Ini nih apa? Kalian bisa view page source atau Ctrl U. Nah, isinya sama persis apa yang saya buat sebelumnya di sini. Saya suka belajar BR. H1 hello world. Akan keluar juga di sini. H1 hello world. Sama persis. Nah, ini yang saya bilang istilahnya client-side scripting. Oke, karena apa? Bukan hanya HTML yang client-side scripting tadi. HTML, JavaScript, CSS termasuk client-side scripting. Apa yang kita ketik itulah yang keluarnya saat orang view page source. Nah, nanti akan beda dengan PHP. Tapi nanti PHP-nya sabar. Ini baru tentang client-side. Tadi itu Ctrl U yang saya tekan. Ctrl Shift I ini untuk masuk developer tool. Contohnya kayak gini nih. Dia bisa diedit langsung melihat, oh tampilan ini pakai apa ya, tampilan ini pakai apa ya. Kalian bisa ngedit langsung, tapi sifatnya hanya sementara. Tadi saya buka web mahasiswa. Siapa namanya? Sri mau terkenal. Jadi kalian bisa Ctrl Shift I atau inspect. Nah, tunggu seperti ini. Nah, tampilannya harusnya kayak begini. Kalian coba aktifkan yang penunjuk ini. Selamat datang nih gimana ya bikinnya? Kok tulisannya agak gede? Kalian klik aja. Nah, nanti ada tulisan selamat datang. Oh, saya mau terkenal kata si Sri. Selamat datang Sri Wulan. Kalian coba aja double klik di sini. Nah, selamat datang spasi Sri Wulan. Tadi kan
tulisan Sri Wulan ini nggak ada nih. Kalau kita udah eksekusi, apa yang terjadi? Kita klik di luar. Selamat datang Sri Wulan. Selamat datang Sri Wulan. Wih, keren web nih mengucapkan selamat datang ke Sri Wulan. Siapa sebenarnya Sri Wulan itu kata kalian? Nah, ternyata kalian bisa belajar juga dari beginian, inspect element. Jadi sekali lagi cukup mengklik simbol ini, cari. Aduh, kata sebel nih sama Pak Tommy nih. Kalau di WA, jutek dia. Diklik kan, apa sih sebenarnya kalau saya klik ini? Apa ya? Image, source, ini, begini, image. Apa pesannya? Mohon maaf, saat Bapak sempat. Allah, apa ini Allah? Masalah ternyata. Nah, kalian mau ganti kata-katanya. Ini kan kalau saya klik tampilnya gitu ya. Coba saya klik. Nah, salam Pak. Kalian nggak mau nih. Kalian hapus misalnya. Kalian ketik, Pak, jadi tunang kuyuh. Nah, kita tes ya apa yang terjadi ya. Kalian klik. Nah, sama kan kalau lupa logout, kalian ngeklik ini kan. Klik. Kita lihat apa yang terjadi. Wih, Pak, jadi tunang kuyuh katanya. Waduh, kalian kirim chatting ke Pak Tommy nanti. Continue misalnya. Nanti ya terkirim ke Pak Tommy tulisan itu. Use WhatsApp web. Nah, ini ya kita lihat ya, Pak tunang kuyuh kata dia. Ya nanti kebukanya di WhatsApp Pak Tommy. Tapi daripada Pak Tommy marah, saya lewatin aja lah. Ya, nggak usah ditunjukin. Nah, intinya Ctrl Shift I. Kita lewatin, lanjut. Nah, terus tujuan perkuliahan ini apa? Tentunya kalian jadi memahami dasar-dasar untuk pemrograman web dan desain webnya. Oke. Tapi paham nggaknya kalian ya tergantung kalian mengembangkan dirinya gimana. Kita lanjut lagi. Untuk software-software yang digunakan, nah sudah saya sampaikan kurang lebih di sini barang-barangnya nih. Nah, gambar-gambar ini bisa kalian klik. Kalau di PDF, kontrol klik aja. Nanti kalau Notepad++, berarti kebukanya nanti Notepad, halaman Notepad++ untuk downloadnya. Yang ini bisa di-download juga tuh. Masing-masing ada link. Oh ini butuh ini, oh ini butuh ini. Kalian silakan download dengan cara klik pada gambar masing-masing. Oke. Harusnya dapat tuh software. Contohnya ngeklik ini. Klik. Nah, saya lihat apa nih kebukanya ya. Kan dia muter-muter-muter loh. Harusnya nih tulisannya Pak Tommy tadi. Nah, kita cek nih. Drive Google Color Corp. Tadi tuh yang Pak Tommy itu jadi tunang kuda tadi tuh. Nah, ini Color Corp-nya. Tinggal kalian download tuh nih. Jadi kebutuhan software untuk perkuliahan kita, kalian cukup klik masing-masing ikonnya, nanti diarahkan ke halaman downloadnya. Silakan kalian download. Harusnya nggak repot lah ini. Nah, kalian akan nemui saat pemrograman web ini nanti banyak sekali kodenya. Kenapa dibilang banyak? Ceritanya seperti ini. Tadi kan kita udah ngintip dikit ya untuk web. Nah, apa kodenya? Kodenya itu sebenarnya sangat banyak baris per barisnya. Terus gimana Pak supaya kami bisa? Intinya kalian jangan menghafal kode. Saya ulangi. Gimana bisa belajar untuk pemrograman web ini bisa sukses lah dibilang. Kalian jangan menghafal kodenya. Kode itu sangat banyak. Bisa keriting rambutnya kayak orang ini. Oke. Terus caranya gimana? Jangan dihafal, cukup tahu aja. Oh, ada heading namanya. Oh, tadi tuh saya tulis BR. BR tuh untuk turunin baris. Ya udah, nggak usah dihafalin. Cari aja kata kuncinya. Ganti baris di HTML. Nanti ketemu, oh BR. Oh, tulisannya BR tanpa BRO. BRO tuh udah beda dengan BR ini, break-nya. Oke, kayak gitulah contohnya. Terus gimana juga untuk belajar? Nah, karena komputer itu instan, kita kan biasa copy paste. Tapi saya sarankan untuk belajar pemrograman web karena kalian ini jurusan sistem informasi. Ujung-ujungnya skripsinya pun kaitannya dengan web. Kita nih baru pertamanya belajar web. Nah, kalian harus kuat fondasi dulu baru bisa ke skripsi tadi. Gimana caranya? Ya mulailah dari kalian awal ini biasakan rajin ngetik. Ngetik tik kayak gitu ya. Jangan copy paste. Jadi kalau saya bilang di video YouTube-nya, nah, ada tulisan seperti ini. Cara buatnya gimana? Kalian jangan copy paste. Mentang-mentang yang teman kalian sudah selesai, kalian copy paste. Nah, itu sebenarnya kalian lagi membodohi diri kalian sendiri. Kalau mau bisa, rajin-rajinlah ngetik. Karena apa? Nanti tolak ukurnya ya salah satunya kalian mampu nggak tuh cepat ngetik.
udah lambat ngetik, orang belum percaya nih, kalian tuh sebenarnya bisa, tapi karena lambat ngetik, udahlah nggak boleh lah, nggak usah kata orangnya. Ya, usahakan rajin ngetik ya supaya kemampuan mengetik pun jadi lebih cepat, lebih biasa. Kita lanjut. Nah, tips belajar pemrograman web selanjutnya yang sudah saya sampaikan di Telegram itu, silakan kalian daftar akun di proget.com. Beneran, nggak nyesel deh. Dicoba aja daftar akun, login, habis login, tes pelajaran ini. HTML CSS1 namanya, gratis ini. Jadi silakan tes. Kalau mau bisa sih saran saya ikutin lah ini. Karena dia nyampain juga tahap demi tahap. Oke, tahap demi tahapnya kalian ikuti. Kalau nggak ngerti caranya, tanya ke saya di grup diskusi Telegram tadi. Kenapa saya lebih prefernya kalian nyampainya di grup? Supaya teman kalian tuh tahu apa yang kalian tahu juga. Misal saya udah jawab ke kalian. Kalau temennya nanya lagi kan namanya sama aja pertanyaannya. Ya, harusnya bisa terjawab jika kalian nanya pertanyaan yang sama itu di grup. Jadi temen yang lain, oh belum tahu. Dengan lihat di grup, oh ini jawabannya, harusnya udah tahu. Oke, jadi tolong kalau mau nanya saya, nanti usahakan di grup. Kecuali nanya pribadi. Oke, baru di Japri. Kita lanjut. Nah, ini tugasnya. Tugasnya tadi untuk nilai tugas sudah saya kasih tahu. Yaitu tiap pertemuan ada. Apa sebenarnya tugasnya kalian tadi? Istilahnya mempul hasil latihan materi tiap pertemuan ke github.com. Yang di file index.html tadi. Hanya itu tugasnya. Tiap pertemuan hanya itu. Ya sebenarnya kalian hitung-hitung hanya latihan. Latihan itulah yang saya anggap nilai tugas. Sangat gampang. UTS nanti yang pasti ada coding. Layout dengan tabel CSS, form, gambar. Tapi belum menggunakan Photoshop. Nanti kita nyinggung Photoshop dikit. Nah, terus ada UAS namanya. UASnya udah masuk CRUD. Boleh lihat yang kakak kelas kalian yang dulu. Kalau ada punya teman kakak kelas atau punya kenalan. Yang pasti untuk UAS kita udah masuk PHP MySQL. Didukung HTML, JavaScript, CSS. Ya, jadi klik entry, simpen. Nah, kesimpan datanya bisa tampil. Itulah yang dibilang CRUD. Kita lanjut lagi. Pertemuan per pertemuannya, oke, mulai dari pertemuan pertama sampai 16 sudah saya rangkum seperti ini. Pertemuan selanjutnya tuh materinya dokumen HTML untuk teks. Jadi di pertemuan kedua, kalian mau latihan nih misalnya. Saya menyampaikan di video saya udah ada latihannya. Di pertemuan kedua, gimana cara kalian membuatnya? Berarti saya beralih ke GitHub tadi kan? GitHub. Nah, yang ini. Online, Zoom. Hah? Ada apa, Ferry? Apa ibu ngomong sama ibu tadi? Oh, ibunya mau ngomong sama saya apa gimana? Saya lanjut ya, Ferry ya. Saya izin lanjut ya. Bagaimana kalian caranya ngerjain latihannya di GitHub? Yang pasti repositori hanya dibuat sekali. Ini kayak DPW kan sekali saya bikin kan. Nah, untuk folder kedua, nah pura-puranya folder ketiga nih. Folder ketiga yang saya bikin. Kan dua tadi udah dibikin. Cara bikinnya saya ulangi lagi, add file, create new file. Ini ceritanya untuk ngerjain latihan nih. Berarti di sini untuk pertemuan ketiga, saya bikin angka 3. Jangan lupa garis miring. Kan setelah saya ngeklik 3 nih, garis miring. Index.html. Tiap pertemuan gini kerjaannya intinya untuk latihannya. Nah, apa yang mesti diketik? Pertemuan 3 itu kita bahas multimedia. Nah, yang namanya multimedia, apalagi anak MM, pasti tahu tuh, multimedia terdiri dari teks, ya nggak? Gambar, audio, video. Berarti saya mau punya ada gambar nih. Ada gambar gimana? Kan HTML tuh strukturnya seperti ini. Ini akan kita pelajari di awal pertemuan kedua nanti. Ada namanya bagian head. Ada namanya di dalam head tuh title. Yang ini nggak perlu dihafalin dulu ya. Biarkan mengalir. Nanti saya ada tunjukin di video untuk bahan pertemuan kedua. Pertemuan pertama ini baru murni penjelasan. Ada namanya bagian body. Nah, misalnya di title belajar multimedia.
nanti kita lihat hasilnya apa. Di body-nya image SRC. Saya nentuin hanya seperti ini misalnya. Ini saya kasih dalam kurung. Kalau kalian mau latihan pun untuk pertemuan pertama, inilah bahannya sebenarnya. Karena ini saya mendemokan. Image source, saya hanya menggunakan gambar. Nah, kalau mau ada gambar, berarti saya cari gambar Naruto misalnya. Saya cari gambar. Yang paling mantap adalah begini. Siapa ini? Kakashi. Nah, tiap gambar ini kan punya alamat aslinya kan. Kalian coba open image in new tab. Open image in new tab. Mana nih keluarnya nih? Nah, ini nih. Apa alamatnya? Alamatnya itu sebenarnya yang di atasnya nih. Copy. Oke, di copy. Balik ke GitHub tadi. Mana ya dia ya? Nah, ini pastein. Udah sebenarnya itulah alamatnya. Oke. Karena kita ngambil bener-bener full. Nanti kita coba deh hasilnya apa. Gambar udah, misalnya video YouTube. Nah, saya buka YouTube nih. Yang udah-udah saya tutup aja lah. YouTube. Come on. Apakah YouTube tidak bisa dibuka? Ini sudah. Ini sudah. Saya coba buka map lah. Genio. Nah, ini kebuka nih. Saya buka map. Misalnya saya mau share lokasi rumah saya nih. Jreng-jreng. Ya, lama juga. Oh, sudah. Nah, pura-puranya rumah saya di sini. Saya mau nge-share rumahnya. Kan ada peta. Peta tuh saya mau masukin ke web saya. Saya mesti ngapain? Saya mesti bagikan tempatnya tadi. Saya mesti nyari sematkan peta atau embed. Nah, saya akan salin kode HTML ini. Oke, multimedia. Jadi banyak banget. Multimedia pun bisa kita tempatkan di GitHub tadi. Mana tadi? Nah, di sini. Saya akan paste. Perlu dihafal nggak? Nggak usah dihafal. Pening ngapalinnya. Sangat panjang kodenya. Tapi caranya, image tuh untuk gambar. Iframe tuh untuk peta. Misalnya salah satunya. Ya udah. Kalau udah selesai, coba kita commit. Kalau kalian saya sudah ada folder 2, sudah ada folder 3. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Tapi biasanya dia memang butuh waktu sedikit. Nah, kita coba nih akses nih. Ini kan folder 1. Saya akses folder 2. Apa isi folder 2? Ini pertemuan kedua. Ya, seperti yang saya bikin tadi. Folder 3. Wih, muncul bener foto Naruto kan. Seperti yang kita ketik tadi, padahal bukan Naruto loh. Yang kita ketik di dalam folder 3 ini adalah IMG, SRC, dan iframe. Tapi yang keluar hasilnya Naruto dan peta. Ya sudah berhasil berarti kita mengikuti latihan untuk multimedia. Oke, kurang lebih kayak gini nanti saya menyampaikan materi untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi kalian cukup ngikutin, di video Bapak tuh ngetik nih. Oke, saya ketik juga. Konsepnya kayak gitu doang kok. Ngedit, isinya apa? Udah. Yang kalian lihat, itu yang kalian coba. Oke, harusnya nggak ada masalah lah dalam hal ini. Nah, kita lihat lagi. Harusnya udah selesai lah. Sampai ini, agar kalian juga nggak kelamaan, saya ucapkan terima kasih. Nah, kita mulai diskusi nih. Silakan aktifkan mikrofonnya jika ada yang mau ditanyakan, mumpung belum saya tutup. Silakan anak-anak. Maaf, Pak. Ya, Bertanya. silakan. Silakan. Yang bertanya siapa? Pak, perkenalkan nama saya Putika Kirani. Iya. Salam kenal Putika. Iya, salam kenal. Nah, jadi Pak, pertemuan 1 nih buat nggak kesimpulan untuk absen? Tetap untuk absen. Tapi kan ini nih, saya ulangi nih. Saya ada tulis untuk absen itu kan maksimal 1 jam setelah perkuliahan ya.
Tapi kan ceritanya karena kalian pasti perdana juga nih, ini nih. Untuk absen kehadiran maksimal 1 jam setelah pertemuan berakhir. Kalau kita berakhir jam 6, berarti maksimal jam 7 kan harusnya kan? Bener nggak? Akan tetapi karena ini masih pertemuan pertama, kalian masih saya berikan kelonggaran. Dicoba aja dulu sampai lancar, tahu caranya. Oh, ini yang Bapak tuh minta. Nah, kalau udah berarti aman. Oke. Tapi bukan berarti kalian harus nyantai-nyantai juga. Karena apa? Kan kalian kuliah bukan hanya mata kuliah saya kan, masih ada mata kuliah lain. Kalau kalian menunda-menunda, maka dikhawatirkan belum selesai satu nanti ada kerjaan yang lain. Itu ya. Itu tentang kehadiran. Si Putika, apakah udah jelas? Sudah, Pak. Makasih. Nggak ada pertanyaan lain? Putika? Dah. Oke, terima kasih. Yang lain silakan, mumpung belum diakhiri. Pak, izin bertanya. Ya, Sasmita ya? Ya, saya Sasmita, Ya, Pak. silakan Sasmita. Salam kenal. Ya, Pak, saya udah coba bikin akun di GitHub ya. Nah, Iya. ini saya mau on cam ya, Pak. Mau apa? Sebentar. On cam. Sebentar, Pak. On Saya cam. balik. Gini. Siapa namanya? Sasmita, tolong kirim ke Telegram di grup diskusi ini yang mau kamu tanya berupa gambar misalnya. Oh, iya, oke. Ya, saya langsung tampilin biar temennya kelihatan juga ya. Oke, sebentar ya, Pak. Oke, saya tunggu. Di Telegram. Nah, baru kamu jelasin setelah kamu ngirim tuh mau nanya apa. Oke. Ini mau ngapain Sasmita? Bikin repositori? Mau nanya itu, Pak, langkah buat repositorinya itu kan Oke. ada beberapa Ini pilihan, Pak. sebelum ini ya, si Sasmita atau kalian wajib mengklik new repository atau bikin baru. Tergantung bahasanya lah intinya. Oke. Pada bagian repository name, ketik namanya apa? Mau gampang tuh DPW aja, ketik aja udah seperti itu. Repository name ketik DPW. Udah jelas? Jangan kasih spasi, jangan kasih huruf besar, jangan kasih macam-macam, intinya ketik aja DPW cukup. Supaya apa? Supaya kita pun gampang nanti aksesnya. Di sini DPW ya. Langkah ini sebenarnya cukup sekali kalian ngerjain. Sekali lagi ini DPW. Udah? Untuk repository name. Untuk deskripsi, isi aja belajar mata kuliah dari rekayasa web punya siapa gitu. NIM, nama, kelompok. Belajar DPW, NIM, nama, kelompok di deskripsi. Oke, ini public tetap. Add readme dicentang. Readme file ini dicentang. Habis itu create, udah selesai. Baru bikin yang folder 1. Nah, kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan tanya Sasmita. Untuk yang itu udah kayak gitu tadi. Oke, Pak. Oke, saya coba dulu, Pak. Oke, silakan. Yang lain boleh juga tanya. Mumpung kita belum terlalu jauh. Hah? Oke, tampilannya udah kayak yang Bapak ajar sebelumnya ada. Oke, silakan. Nah, terus gini yang mau saya kasih tahu, kan nanti ada yang namanya, kalaupun kita udah praktek ya nih ya, praktek di lab, namanya ada yang mau sholat, ada yang apa, dipersilakan ya, jangan ragu-ragu, Pak, saya izin mau sholat dulu, silakan. Kalaupun apa kan kita ada pembahasannya di lab itu. Jadi materi sebenarnya kalian sudah nyoba juga di rumah. Tapi kalau kalian menemukan, Pak, saya ini udah nyoba materinya lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Boleh nggak, Pak, saya nggak hadir? Nah, itulah intinya yang saya tulis tadi. Kehadiran tuh dinilai dari kalian ngerjain apa yang menjadi kesimpulannya kan. Kalau udah ngerjain itu, udah saya anggap hadir. Jadi kalau pada saat hari Kamisnya nggak hadir di kampus, nggak masalah. Selama kalian sudah mengerti. Intinya nggak saya paksain harus ke kampus. Tapi kalau bermasalah, Pak, ini nih saya udah nyoba berkali-kali, nggak bisa-bisa, udah saya turutin. Nah, itulah yang kita bahas. Oke? Silakan lagi yang mau nanya. Ada? Muhammad Ramadan mau nanya? Ayu Parwasi? Maya? Sofini? Pak. Siapa?
Pas. Pas ya. Sofini pas. Feni, Yuliana, nggak ada. Belum ada, Pak. Ya, Cynthia, Dea Trilia, Meriska, intinya kalian jangan malu-malu lah. Daripada saya sebut satu-satu, intinya ada yang mau nanya nggak? Hanya itulah. Atau ada yang belum jelas, atau masih mau menunggu rekaman, kalau belum jelas baru tanya gitu ya. Gimana? Halo? Sekarang belum ada pertanyaan kah? Kalau belum ada, saya mau akhiri pertemuan hari ini. Ya, rekamannya nanti saya upload ke YouTube. Nanti saya kabarin lagi link YouTube-nya apa, agar kalian bisa ngelihat. Nah, yang belum nyoba, cobalah sambil nonton, sambil dikerjain. Oke? Kalau belum jelas, jangan takut. Walaupun sudah lewat jamnya, saya layani. Asal jangan jam di saya tidur aja. Oke, kayak gitu ya. Setuju nggak? Setuju, Pak. Asik. Oke, kalau setuju, maka izinkan saya mengucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti perkuliahan pertama kita ini. Ingat, di pertemuan selanjutnya akan saya kasih materi sebelum hari H, yaitu sebelum hari Kamis. Kalian coba materi itu. Pak, jadi saya perlu ke kampus nggak? Nah, tergantung kalian nyoba materi itu. Saya sarankan, jangan baru nyoba di kampus. Kecuali kalian bukan amit-amit ya, belum punya laptop, nggak bisa nyoba. Tapi harusnya GitHub ini pakai handphone pun bisa kalian ngetik. Tinggal kalian lihat hasilnya. Oke, saya ulangi ya. Ke kampus lah jika kalian saat ngerjain latihan bermasalah atau mandek atau macet, istilahnya nggak ketemu lah, udah nonton video nggak ketemu juga, ke kampus. Oke. Tapi kalaupun belum bisa nyoba karena alasan laptopnya nggak punya atau apa, kalian kan udah punya handphone, harusnya bisa GitHub itu diakses dari handphone. Caranya mirip-mirip lah, create repository. Nanti tinggal ketik, coba lihat hasilnya, seperti yang saya setting di page. Oke, hanya seperti itu sih pesan saya. Nah, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pertama ini. Untuk perkuliahan pertemuan keduanya, jangan lupa rencana kita tadi, kalian coba dulu, ikuti. Kalaupun nggak keikut, baru kita ketemu di lab 4, mulai Kamis depan. Tapi bagusnya sih kalian ngabarin saya, Pak, saya akan hadir di ini. Jadi, walaupun misalnya kita ini, saya di lab 4, jadwalnya pertemuan selanjutnya, kalian kalau ngabarin, ternyata nggak ada yang mau ke lab, kan saya nggak perlu capek-capek nunggu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini akan segera saya akhiri dan rekamannya akan saya sampaikan nanti linknya. Kalian tunggu aja di grup diskusinya sama di channel tuh gabung, jangan lupa. Nah, sekian ya, terima kasih. Jangan pusing dulu, intinya jangan takut nggak bisa lah, pasti bisa kalau rajin. Oke, selamat sore, salam sejahtera, terima kasih, sampai jumpa, dadah. Saya akhiri ya. Iya, Pak. Terima kasih semua. Dadah.